pagi saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Pagi ini kita mau siapkan hati kita, seluruh keberadaan hidup kita mau bawa untuk persembahkan kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Mari kita mau senangkan Tuhan sebab Dia sungguh baik dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Kita akan segera mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita mau bawa setiap pujian penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu.
pujian dan hormat Tuhan. Pagi hari ini kami umat-umat-Mu Tuhan datang merendahkan diri. Kami mau memuji menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau bawa segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan di ibadah kami ini Tuhan Engkau hadir, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan, melawat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu melawat kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kekuatan baru di dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini kami mau lebih lagi menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau bawa segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya, saat ini kita mau meninggikan nama Tuhan. Amin, saudara. Kita mau rayakan kebangkitan Tuhan dan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dengan kebangkitannya, kenaikannya, kita diberikan kemenangan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Yesus hidup. Dia bangkit dan dia naik ke surga. Haleluya.
haleluya. Di altar-Mu kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Roh-Mu menyertai kami dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Khususnya sepanjang minggu yang kami jalani ini, Engkau telah menyertai kami. Dan dalam ibadah ini kami sangat percaya Engkau ada menyertai kami. Engkau ada di tengah-tengah kami, di rumah jemaat-jemaat-Mu yang membuka hati untuk menyembah-Mu, yang menyediakan roh, jiwa, dan tubuhnya untuk diambil alih oleh Tuhan dan diganti dengan penyediaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami buka hati kami untuk Engkau. Kami buka hati kami untuk Engkau berfirman. Kami angkat iman kami untuk Engkau bertindak bagi setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau, yang merindukan Engkau. Kami percaya semuanya akan menikmati kepuasan dari Tuhan, pemenuhan sorgawi yang Tuhan kerjakan bagi orang yang beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami angkat iman kami dan buka hati kami untuk Engkau berfirman dan bertindak bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gereja Pantekosta Indonesia, Jemaat Karmel Makassar. Saya berharap kita semua sehat walafiat dan dengan hati yang lapar akan Tuhan, hati yang haus dan merindukan Tuhan. Kita menghadap Tuhan, menantikan Tuhan berfirman, menunggu-nunggu dengan iman Tuhan bertindak untuk kita semua dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya berkhotbah sambil berdoa, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita secara khusus dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, tanggal 10 April yang lalu kita memperingati kematian Yesus Kristus dalam ibadah Jumat Agung. 3 hari kemudian, tanggal 12 April, kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan setelah 40 hari, Yesus menampakkan diri, membuktikan bahwa dia hidup. Maka hari ke-40 itu, dia naik ke sorga. Dan hari ini, kita memperingati 21 Mei 2020, memperingati peristiwa ilahi di mana Yesus Kristus naik ke sorga. Kita membuka Kisah Rasul pasal yang pertama. Pada kesempatan lain, Bapak Ibu boleh membaca seluruh pasal ini, tapi kali ini saya mengajak kita membaca pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2 bahagian A. Lalu kita melompat kepada ayat 9 sampai ayat 11. Saya berharap Bapak Ibu semua sudah menemukan bagian Alkitab ini dan dengarkan, cermati saya membaca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Kisah Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Berangkat dari nats Alkitab ini,
saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyaksikan 4 peristiwa besar yang berhubungan dengan mahakarya Tuhan Yesus Kristus di bumi. Yang pertama, kelahirannya ke dunia ini. Melalui proses kelahiran yang sejatinya adalah inkarnasi, Allah menjadi manusia. Peristiwa kedua adalah kematiannya dengan cara disalib di kayu salib. Peristiwa yang ketiga adalah kebangkitannya dari antara orang mati. Dan yang keempat, kenaikannya ke sorga. Sesudah 40 hari, berulang kali ia menampakkan diri dan membuktikan dia hidup, sekaligus berbicara tentang kerajaan Allah. Dalam budaya Kristen, peringatan-peringatan terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, selain untuk mengingat kembali tentang peristiwa ilahi, mahakarya Tuhan, karya agung Tuhan Yesus Kristus, juga yang tidak kalah pentingnya ialah untuk mensyukuri esensi dari peristiwa-peristiwa itu dan menghayati secara lebih mendalam makna ilahi atau pelajaran rohani dari peristiwa itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sesungguhnya makna dari kenaikan Yesus ke sorga bagi kita? Ada 3 hal utama yang merupakan makna inti, substansi dari Yesus naik ke sorga. Yang pertama adalah peristiwa kenaikan Yesus ke sorga adalah peristiwa ilahi, peristiwa yang unik, peristiwa yang satu-satunya, di mana melalui peristiwa itu menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, seharusnya kita yang meyakini bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Dia bukan sekedar seorang rabi, dia tidak sekedar seorang nabi atau salah satu imam besar, tetapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam Alkitab kita menemukan ada beberapa pribadi yang naik ke sorga. Pertama-tama adalah Henokh. Henokh tidak melalui kematian. Dalam keadaan hidup, dia naik ke sorga. Tapi bahasa Alkitab mengatakan, Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ibrani 11 ayat 5 berkata, Henokh sebagai seorang yang beriman, yang punya keakraban sedemikian rupa dengan Tuhan, pada satu titik Henokh diangkat oleh Allah. Dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Karena itu diperlukan kekuatan Allah untuk mengangkat dia ke sorga. Elia juga demikian, seorang nabi Tuhan yang tidak melalui proses kematian, langsung pergi ke sorga. Tetapi kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1, di sana dikatakan menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga. Elia naik ke sorga bukan dengan sendirinya, bukan dengan energi kenabiannya, bukan dengan kekuatan keilahiannya, tapi Tuhan yang menaikkan dia ke sorga dengan mengirim kereta berapi, kuda berapi, diiringi dengan angin badai. Elia naik ke sorga. Di dalam perjanjian baru, kita temukan dalam 2 Korintus pasal 2, Rasul Paulus berkata,
Dan sebetulnya dia sedang berkata tentang dirinya, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku kenal seorang yang dibawa naik ke tingkat ketiga dari sorga, atau ke Firdaus. Tapi Paulus tidak tetap tinggal di sana. Dia kembali lagi, dan dia mati dengan cara mati syahid. Dan sesudah itu tentu dia pergi kepada Bapa di sorga. Begitu juga dengan Rasul Yohanes. Dalam Wahyu pasal 4 ada ayat yang berkata tentang Yohanes, naiklah kemari. Suara dari pintu sorga berkata kepada Yohanes, naiklah kemari. Artinya naik ke sorga. Tapi Yohanes tidak naik ke sorga dengan tubuhnya, lalu tinggal di sorga untuk seterusnya. Di dalam roh dia dibawa naik ke sorga. Berbeda dengan kenaikan Yesus. Dia bukan diangkat oleh Allah. Dia tidak dinaikkan oleh Tuhan. Dalam nats bacaan kita memperhatikan ada 3 kali kata terangkat. Terangkatlah ia, terangkat ke sorga. Dan ada 2 kali kita temukan kata ia naik. Ia naik ke sorga. Kenapa? Karena dia bukan manusia biasa. Dia bukan orang beriman seperti Henokh. Dia bukan seorang nabi seperti Elia. Dia adalah Tuhan. Dalam Filipi pasal 2, Rasul Paulus pernah mengatakan, biarlah dalam hidup kita bersama, kita menaruh dalam pikiran dan perasaan kita, kita menaruh dalam iman kita, bahwa Yesus yang dalam keadaan Allah, dalam rupa Allah, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang kemudian dia taat sampai mati di kayu salib. Dan justru karena itu sesudah dia bangkit, Filipi 2 ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Naiknya Yesus ke sorga menunjukkan kepada kita, dan seharusnya ketika kita memperingatinya, kita semakin diyakinkan bahwa dia adalah Tuhan. Saya kira tidak diragukan lagi oleh orang Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi masalahnya adalah seberapa jauh kita jadikan dia Tuhan. Tuhan di atas kehidupan kita. Tuhan di atas sekalian Tuhan. Satu kali peristiwa di dalam Injil Yohanes 13 dikisahkan bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan dalam peristiwa itu pada ayat 13 ada kalimat begini. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Saya tidak mau bicara tentang pembasuhan kaki di sini, tapi saya melihat dan mengangkat sebuah kebenaran. Dia adalah guru, dia adalah Tuhan.
Sebagai guru, dia perlu diteladani. Apa yang dia perbuat harus kita ikuti, harus kita teladani. Apalagi apa yang diajarkan sebagai seorang rabi. Kemudian sebagai Tuhan, dia Tuhan di atas sekalian Tuhan. Seberapa jauh kita memposisikan diri kepada Tuhan sebagai seorang hamba terhadap Tuhan. Saya kira tidak diragukan lagi setiap orang Kristen berkata Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi apakah kita menjadikan dia Tuhan? Apakah kita memposisikan diri di hadapan Tuhan, dia Tuhan di atas sekalian Tuhan, dan kita adalah hamba? Apa yang dia perintahkan, suka atau tidak suka, terasa berat atau terasa simpel, kalau dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu, jadilah hamba di hadapan dia yang adalah Tuhan. Peringatan Yesus naik ke sorga semoga menyadarkan kita, dia adalah Tuhan, kita adalah hamba. Perhambakanlah diri kepada Tuhan dalam wujud kita menjadi hamba pada kebenaran, bukan memperhambakan diri atau diperhamba oleh hal-hal yang bukan Tuhan. Yang kedua, saudara, makna kedua dari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, ini menyatakan kepada kita bahwa nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab pasti digenapi. Secara lebih tajam saya mau berkata, setiap janji Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan kelihatan mustahil, tapi sesungguhnya tidak mustahil. Lambat atau cepat menurut kita, tapi Tuhan punya waktu yang tepat untuk menggenapi setiap perjanjiannya. Sebelum Yesus lahir, sebelum dia mati, sebelum dia bangkit, sebelum dia naik ke sorga, dalam Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru telah dinubuatkan, telah difirmankan, telah dijanjikan bahwa dia akan naik ke sorga. Di dalam Injil Yohanes pasal 14, Yesus sendiri berkata bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa, dia akan naik ke sorga. Dan apa yang dia katakan benar-benar terjadi. Saudara sekalian, setiap janji Tuhan perlu kita percayai, perlu kita yakini bahwa pasti digenapi. Ada ayat di dalam Yosua 23 ayat 14. Maaf. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Peringatan Yesus ke sorga yang kita peringati justru di saat-saat kita sedang berada dalam masa-masa sulit, masa-masa yang berat sekali, masa-masa yang sukar, seakan kita tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sangat perlu untuk kita ingat, karena inilah makna kedua dari kenaikan Yesus ke sorga, bahwa nubuatan Tuhan pasti digenapi, janji Tuhan pasti digenapi. Maka ketika kita sedang dilanda dengan COVID-19, dengan segala akibatnya yang mungkin mempengaruhi banyak orang Kristen, mungkin di antara kita juga sangat terpengaruh karena kita mengalami dampaknya yang sangat kuat. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara dalam rangka memperingati kenaikan Yesus ke sorga, yakinlah dengan segenap hatimu, yakinlah dengan segenap jiwamu
bahwa janji-janji Tuhan pasti digenapi. Bagaimana caranya kita meyakini? Bukan hanya percaya secara teologi bahwa ada janji Tuhan, tapi mari kita percaya di dalam hati dan kita memperkatakan, mengakuinya melalui mulut kita. Sering-seringlah mendeklarasikan janji-janji Tuhan yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar, yang kita dengarkan dari ibadah-ibadah. Perkatakanlah itu, deklarasikanlah itu. Karena saudara-saudara, misalnya Ibrani 4 ayat 14 berkata begini, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang, perhatikan ini, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Iman kita terhadap janji Tuhan harus diakui. Dan kita berpegang teguh pada pengakuan-pengakuan iman itu, pada deklarasi-deklarasi terhadap iman kita terhadap janji Tuhan. Sering-seringlah berkatakan. Contoh, ada janji Tuhan, burung di udara yang tidak menabur, yang tidak menanam, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita yang lebih berharga, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak boleh hanya mempercayai dalam hati, tapi perkatakanlah. Katakan kepada suamimu, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak-anakmu, katakan kepada orang tuamu, kalau burung di udara Tuhan pelihara, kalau bunga bakung Tuhan hiasi, kita lebih berharga dari burung dan bunga bakung. Tuhan pasti pelihara dan menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan Tuhan. Satu ayat lagi dalam Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Perhatikan, kita punya pengharapan, tapi pengharapan itu harus diakui. Bukan cuma harus diakui, kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kalau pengharapan kita hanya kepada Tuhan, kalau pengharapan kita Tuhan dapat menolong kita, akuilah itu dan pegang teguh pengakuan ini. Dalam tempat lain di Alkitab ada ayat yang berkata, dengan hati kita percaya, tapi dengan mulut kita mengaku, maka kita akan diselamatkan. Kalau kita ingin diselamatkan, dipelihara oleh Tuhan, diluputkan oleh Tuhan, oleh bahaya-bahaya dan ancaman-ancaman sehubungan dengan kondisi yang dialami sebagian besar penduduk dunia, sering-seringlah buat pengakuan terhadap janji-janji Tuhan sebagai bukti kita percaya dalam hati dan mulut kita mengaku janji Tuhan pasti digenapi, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Sehubungan dengan kenaikan Yesus ke sorga juga adalah janji. Dalam Kisah 1 ayat 11, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, perhatikan, akan datang kembali, akan datang kembali, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kalau kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya dinubuatkan dan benar-benar terjadi, begitu pula dengan kedatangan Tuhan pasti akan terjadi, dan itu sudah tidak lama lagi. Kita tentu bersimpati, kita tentu prihatin dengan kondisi hari-hari ini, tapi jangan sampai semua itu akan membuat kita lupa pada janji Tuhan.
Dia akan datang kembali. Saya berkhotbah sambil berdoa, kiranya ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, kita menjadi orang-orang yang bersama-sama dengan Dia. Jika kita meninggal dunia dalam kepercayaan, kita akan dibangkitkan. Dan saat Tuhan datang, jika kita tidak melalui kematian, kita akan diubahkan dalam sekejap. Dan bersama dengan mereka yang bangkit dari kematian, kita menyongsong Tuhan di angkasa untuk hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Itu makna kedua, memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Yang ketiga, yang terakhir, kenaikan Yesus ke sorga dikatakan oleh Alkitab bermanfaat bagi kita, lebih berguna untuk kita. Bahkan saya bisa bahasakan berdampak langsung untuk kehidupan setiap kita. Ketika Henokh naik ke sorga, itu hanya pengalaman pribadi dari seorang Henokh yang tidak ada dampak langsung kepada kita, kecuali kita belajar tentang keimanan, keakraban dari seorang Henokh. Begitu juga ketika Elia naik ke sorga, itu tidak punya dampak langsung dalam kehidupan kita, kecuali kita bisa belajar dari seorang nabi yang begitu taat kepada Tuhan, dan pada akhirnya dia diangkat oleh Tuhan, tidak melalui kematian. Tetapi kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke sorga bermakna bagi kita, berguna bagi kita, bermanfaat bagi kita, dan itu terjadi untuk kepentingan kita bersama. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Yesus naik ke sorga guna kepentingan kita. Tadi saya menyinggung Yohanes 14. Sekarang kita baca Yohanes 14 ayat 1. Kepentingan apa dia naik ke sorga? Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah kepentingan untuk kita ketika Yesus naik ke sorga. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Sesudah itu dia kembali untuk menjemput kita. Tapi satu hal yang saya tangkap di sini, kalaupun dia belum kembali, saya mau berkata, hati Tuhan ada dengan kita. Dia perhatikan kita, dia ingat kita, dia persiapkan tempat bagi kita, dan dia ingin di mana dia berada, di situ pun kita berada. Kalau selama ini kita masih ada di dunia, walaupun dia naik ke sorga, sebentar akan kita lihat kepentingan lain. Kenapa dia naik ke sorga? Supaya ada penolong, supaya ada penghibur yang datang menemani kita. Perhatikan Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kepentingan Yesus naik ke sorga, kepentingannya bagi kita, manfaatnya bagi kita, kegunaannya bagi kita, dampak langsungnya bagi kita adalah dia pergi supaya Parakletos, Roh Kudus, penghibur dan penolong itu akan datang kepada kita. Dan dalam referensi ayat-ayat lain,
akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Roh Kudus menyertai kita dan tidak meninggalkan kita piatu. Dan ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, tidak ada sekat, tidak ada batas, tidak ada ruang, tidak ada waktu yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita bandingkan selama Yesus ada di bumi, ada kalanya ada pihak yang harus menyuruh orang tertentu, temui Yesus, katakan, tolonglah aku ada masalah. Tetapi sekarang kita tidak perlu menyuruh orang, kita dapat langsung berseru kepada Tuhan di dalam Roh Kudus dimanapun kita berada. Tentu kita ingat Maria dan Marta yang pernah komplain Yesus ketika saudara mereka Lazarus mati. Ada kalimat seperti ini, sekiranya engkau ada di sini, saudara kami tidak mati. Karena waktu itu Yesus terpisah. Fisik Yesus ada di tempat lain, fisik Lazarus, Maria, Marta di tempat berbeda. Walaupun saya mau berkata Yesus tidak pernah terlambat, Yesus tidak pernah terlalu cepat, Yesus tepat pada waktunya. Tapi Maria dan Marta merasa Yesus terlambat. Di zaman sekarang tidak mungkin kita berkata Tuhan terlambat. Saat kita berseru kepada Tuhan, Rohnya begitu dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa dengan kita. Di dalam Mazmur 139 adalah gambaran puitis tentang keberadaan kita dengan Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kalau aku mendaki ke langit, Engkau ada di situ. Kalau aku turun ke dunia orang mati, Engkau juga ada di situ. Kalau aku terbang dengan sayap fajar, membubuh tempat kediamanku di ujung laut, tangan-Mu menggenggam aku. Bahkan ketika kita berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi gelap, maka kegelapan pun tidak akan menggelapkan bagi Tuhan. Apa makna dari ayat-ayat ini? Roh Tuhan tidak terbatas. Roh Tuhan ada ketika kita sedang melambung tinggi seolah berada di langit. Roh Tuhan berada ketika kita seperti berada di dunia orang mati, di lembah kekelaman. Roh Tuhan berada ketika kita ada di ujung bumi, di ujung laut, seolah tidak ada yang dapat menolong kita. Roh Tuhan dapat menolong kita. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara semua. Efesus pasal 4 ayat 8 berkata, tatkala ia naik, dia membawa tawanan-tawanan. Satu. Dan saya sangat suka dengan salah satu terjemahan. Tawanan siapa yang dia bawa? Yaitu tawanan-tawanan yang menawan kita. Diambil alih, kita dibebaskan. Dan segala kekuatan yang menawan kita dipatahkan karena Yesus naik ke sorga. Sesudah itu dia memberikan segala-galanya bagi kita. Itulah manfaat Yesus naik ke sorga. Bahkan ketika dia naik ke sorga, dia memberikan sebuah peluang bagi kita. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus naik ke sorga, pergi kepada Bapa guna kepentingan kita, berdampak langsung bagi kita, supaya kita punya otoritas, supaya kita dibebaskan, supaya kita mendapatkan pemberian-pemberian dari Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita, dan kita bahkan dapat melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Mari kita memaknai dan menghayati bahwa kenaikan Yesus ke sorga
adalah untuk kepentingan kita, untuk kegunaan kita, lebih berguna bagi kita, karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, Dia naik ke sorga. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertekuk lutut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bersama-sama dan nyanyikan bersama pujian ini. Dia Tuhan, Dia Yesus Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia setiap lutut bertelut, tiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Hati, katakan dari dalam hatimu, dari dasar hatimu, Dia Tuhan, Dia
kami memperingati kenaikan-Mu ke sorga. Dan ini meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan, di mana setiap lutut bertekuk lutut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan. Engkau Tuhan di atas kalian. Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Tuhan, sebagai hamba di hadapan Tuhan. Maka kami percaya Engkau lebih dari Tuhan yang lain, yang pasti memperhatikan, yang akan memelihara dan menjamin kehidupan kami semua. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau naik ke sorga, menunjukkan kepada kami bahwa nubuatan-nubuatan, janji-janji tentang Engkau, dan segala yang Engkau janjikan pasti digenapi dalam kehidupan kami. Di tengah masa susah dan sulit ini, kami percaya dan memperkatakan bahwa janji-Mu akan kami nikmati, janji penyertaan-Mu akan kami alami, janji pemeliharaan-Mu Tuhan akan menjadi bagian kami dalam hari-hari kehidupan kami. Dan kami bersyukur Engkau naik ke sorga, dan Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, yang akan menyertai kami di segala waktu, di segala keadaan, sampai selama-lamanya. Bahkan memberikan kepada kami otoritas ilahi untuk melakukan perkara-perkara besar bersama Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar peringatan kenaikan-Mu ke sorga menyemangati kami, mengilhami kami, untuk kami tetap teguh di dalam Tuhan, untuk tetap berharap dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berterima kasih. Di balik firman-Mu ada kekuatan ilahi yang memberkati kami. Kami lanjutkan ibadah kami dengan meletakkan korban persembahan kami. Dan jika ada anak-Mu yang kembalikan milik-Mu, Tuhan pasti memperhatikan dan membalasnya dengan berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan menyampaikan pengumuman. Sementara mendengarkan pengumuman ini, Bapak Ibu Saudara yang menyiapkan persembahan dan milik Tuhan akan dikembalikan, dapat meletakkan di tempat yang telah Bapak Ibu sendiri tentukan. Hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 kembali kita mengadakan ibadah raya kita, sekalipun masih tetap di rumah kita masing-masing. Yakinlah, walaupun secara bersama-sama kita tidak dapat bersekutu, tapi melalui siaran-siaran ibadah ini, kita dipersekutukan, kita dikonsentrasikan, memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pasti kuasa ibadah menjadi bagian kita bersama. Inilah yang dapat saya sampaikan. Teruslah bersabar, teruslah berharap, tetaplah sehat dan bersemangat menjalani hari-hari hidup ini. Kita tidak sendirian, karena ada penolong yang lain, ada penghibur yang menyertai kita, dan bahkan memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa ilahi. Serta berdoa kiranya darurat COVID-19 ini akan segera berakhir atas penentuan dan waktu Tuhan sendiri. Haleluya. Mari jemaat kita berdiri dari tempat kita masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan menyanyikan pujian Sungguh Besar Setiamu. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya. Janjinya ajaib. Ukirkan itu dalam hati kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya pada janji-janji Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak akan digenapi. Karena Engkau Tuhan bukan manusia yang dapat melupakan janjinya atau tidak sanggup menggenapi janjinya. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang tak terbatas. Engkau tidak akan terpengaruh dengan situasi apapun. Engkau tidak akan kekurangan pada penyediaan-Mu. Maka Engkau dapat menggenapi segala janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami memperkatakan dan mendeklarasikan hari ini, hati kami percaya pada janji-Mu. Mulut kami mengakui akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya itu akan digenapi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Kami tahu setiap orang yang beribadah sesuai janji firman-Mu, roti makanannya diberkati, air minumannya diberkati, segala penyakitnya dilalukan. Kami percaya dan pegang janji ini ya Tuhan, untuk kami nikmati dalam hari-hari kehidupan kami ke depan. Di tengah berkat ibadah ini, kami ingat saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang mengalami gangguan kesehatan, yang mengalami aib tubuh yang tak terselesaikan sekalipun. Kami naikkan doa kami dan kami bersepakat berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, lalukan sakit penyakit itu. Kuasa bilur-bilur-Mu melepaskan mereka dari belenggu sakit penyakit. Kami sehat, kami kuat. Kami menjadi jemaat yang kuat dan penuh berkat, untuk menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang hari ini berulang tahun, atau sepanjang minggu ini mereka akan berulang tahun, dengan berkat khusus dari Tuhan, dengan anugerah spesial dari Tuhan, melengkapi sukacita dan kebahagiaan ulang tahun, dan sekaligus menjadi modal berharga untuk mereka menjalani tahun yang baru dalam hidup mereka. Hidup kami semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah Tuhan bangsa kami, berkatilah provinsi kami Sulawesi Selatan, berkatilah kota kami Makassar, lebih khusus masyarakat yang ada di sekitar kami Tuhan. Kiranya diberkati dengan kesehatan, jauhkan dari terpaparnya virus COVID-19 ini. Biar kami semua sehat, biar kami dapat beraktivitas sebagaimana mestinya untuk menikmati berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Dan lebih dari itu, biarlah umat-Mu mendapatkan kesempatan lagi untuk berkumpul bersama-sama, memuliakan Engkau, mengabdikan diri kepada-Mu, beribadah kepada-Mu. Berkatilah pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan mereka yang tergabung dalam gugus tugas untuk percepatan penyelesaian masalah penyebaran virus corona ini. Berikan juga mereka kesehatan, beri mereka hikmat akal budi untuk bagaimana melakukan dan menerapkan kebijakan-kebijakan agar wabah ini akan segera berhenti, virus ini akan segera berakhir penyebarannya, dan kami semua boleh menikmati kebesaran Tuhan. Para dokter, tenaga medis, para relawan yang berada di garda terdepan menangani korban-korban terpapar virus corona ini, berikanlah mereka ketabahan, berikan mereka juga kesehatan, berikan mereka kesabaran dan punya kemampuan untuk melakukan tugas dengan sebaik mungkin dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa kami, jawablah kami mohon kepadamu ya Tuhan, kemurahan-Mu dinyatakan untuk dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kami dibebaskan dari ancaman virus ini, dan kami boleh bebas melakukan apa yang kami harus lakukan, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah tim altar, berkatilah tim multimedia, berkati semua yang terlibat dalam persiapan-persiapan pelayanan ini dengan segala berkat yang Tuhan sediakan. Berkati semua jemaat Tuhan dengan apa yang mereka butuhkan, termasuk pergumulan hidup mereka masing-masing. Kami percaya melalui ibadah ini semua terberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan.
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dan nikmat Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu selalu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.